Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Sahabat literatur hukum sekalian, sebelum kita membahas video berikut ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan atas perkembangan video-video baru dari literatur hukum. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas apakah utang piutang bisa dipidana. Sahabat literatur hukum sekalian, pada dasarnya utang piutang adalah perjanjian perdata di mana kedua belah pihak saling sepakat untuk membantu ya satu sama lain. Nah, utang piutang ini perkembangannya semakin maju atau semakin berkembangnya dunia perbankan sekarang, maka utang piutang bukan lagi sekedar perjanjian biasa, bahkan dituangkan di akta notaris. Bahkan untuk perkembangan saat ini yang paling pesat dan yang menjadi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat bahwa ya kok utang piutang di leasing atau di bank bisa dipidanakan. Pada umumnya apapun kegiatan, ketika memang ada tindakan berikutnya atau tindakan lain ya, selain dari utang piutang tadi ada tindakan mungkin misalnya penggelapan, mungkin juga ada unsur penipuan, mungkin juga unsur pidana-pidana lain yang menyertai atau setelah terjadinya utang piutang ini muncul permasalahan baru. Nah, artinya permasalahan baru tersebut berkaitan dengan tindak pidana, maka itu sah-sah saja. Namun pada intinya pembahasan sekali ini, utang piutang tidak bisa dipidana. Mungkin sahabat literatur sekalian bertanya, kenapa fidusia bisa dipidana? Nah, fidusia ini ada undang-undang baru, undang-undang khusus ya, undang-undang nomor 40 tentang UJF tentang fidusia, di mana di sana apabila memindah tangankan, mungkin menggelapkan, menggadai, menyewa dan lain sebagainya, sehingga muncul pidana setelah terjadinya utang piutang, bukan karena utang piutang itu. Jadi kalau utang piutang itu sendiri tidak bisa pidana. Di mana dasarnya? Dasarnya adalah pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana tidak seorang pun bisa dipidana atau diputuskan pidana, baik itu pidana kurungan atau pidana denda, atas ketidakmampuannya membayar hutang. Nah, jadi di sini ada kata atas ketidakmampuan, bukan berarti terus kita ada utang kemudian tidak mau membayar atau dengan alasan-alasan yang dicari-cari sehingga kita tidak mau membayar utang tersebut. Itu berbeda. Bisa saja tindakan ya, kalau dipidana juga saya rasa jauh ya untuk dipidana. Namun ada mungkin semacam bisa diambil barangnya dengan cara yang baik ya, atau melalui pengadilan gugatan prestasi terhadap utang piutang tersebut, sehingga atau ada kesepakatan ya, etikat baik dari yang punya hutang. Nah, kemudian kenapa kita Pak Dian sering dilaporkan? Karena kita kan ada hutang, mungkin yang biasa sering kita temuin dan kita sebagai penasihat hukum mendampingi itu dilaporkan sebagai penipuan. Nah, karena itu penipuan ada bunyinya itu rangkaian kebohongan dan tipu muslihat.
Jadi si pelapor harus membuktikan dulu rangkaian kebohongannya. Misalnya dia pinjam uang 1 miliar dengan jaminan nanti ini rumah saya ambil saja kalau saya tidak mampu. Mungkin dibuatlah semacam perjanjian di bawah tangan yang singkat. Namun faktanya rumah tersebut dia sewa, bukanlah rumah miliknya. Nah, ini bisa saja masuk ke dalam ranah penipuan tersebut karena ada rangkaian kebohongan. Nah, ketika tidak ada rangkaian kebohongan tersebut, misalnya dia pinjam uang dengan perjanjian, oh nanti setiap tanggal 2 saya mendapat gaji dari suatu perusahaan dari hasil kerja saya, maka akan saya bayar. Nah, mungkin secara cicil atau sekaligus. Entah bagaimana dalam waktu yang singkat dia di PHK dari perusahaan tersebut sehingga dia tidak mampu membayar hutang tadi. Nah, inilah yang dikatakan tidak bisa dipidana atau diputuskan denda atau diputuskan pemidanaan lain oleh pengadilan. Itu tidak bisa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi ketika dia bisa membuktikan bahwa dia tidak mampu membayar hutang, mungkin hartanya sudah tidak ada lagi yang tidak mau yang mau dijual atau digadang atau semacamnya untuk menjadi jaminan atau untuk membayar hutang tersebut, kemudian si pemberi hutang melaporkan kepada pihak kepolisian, itu tidak bisa dipidana apapun. Jadi kalau yang namanya hutang piutang murni tidak bisa dipidana. Nah, bagaimana ada orang yang masuk penjara karena hutang piutang? Ya itu tadi, mungkin karena rangkaian kebohongannya, mungkin karena penipuannya, mungkin pemalsuannya. Nah, mungkin misalnya saya pinjam uang ke suatu bank, kemudian memalsukan data identitas saya. Nah, ini yang bisa membuat kita ke penjara. Nah, mungkin juga saya menggadai sertifikat kepada teman ya, mungkin bukan perusahaan pembiayaan sebagai hutang. Nah, kemudian rupanya sertifikat ini saya scan sendiri, tidak ada yang namanya objeknya, tanahnya nggak ada. Kalau dia tanah, rumahnya misalnya sertifikat rumah, tapi juga rumahnya tidak ada. Nah, ini yang membuat masuk penjara. Tapi kalau yang namanya pinjam uang, kemudian yang namanya hutang piutang murni, tidak ada embel tipu menipu, tidak ada penggelapan, tidak ada semacam rangkaian kebohongan, memang fakta dia pinjam kemudian dia tidak mampu bayar lagi, maka dia tidak bisa dipidana dalam bentuk apapun karena ketidakmampuan dia bayar hutang tersebut. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, tentang bagaimana dilaporkan ke polisi terus diproses. Nah, kita jangan takut kalau memang kita tidak mampu. Kenapa? Hak setiap orang untuk mengajukan laporan atas perbuatan-perbuatan yang dianggapnya merugikan dia, yang mungkin dianggapnya sebagai tindak pidana, namun nanti pihak penyidik, kejaksaan dan akan membuktikan. Nah, disinilah diharapkan para penegak hukum, baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan, ya, baik itu kehakiman maupun pengacara sendiri harus menilai, jangan sampai orang yang tidak mampu begini dan merusak sistem hukum di Indonesia sehingga orang yang tidak mampu ini dipidana begitu, baik itu pidana denda, baik itu pidana apa semacamnya. Yang namanya pidana tidak bisa dikenakan kepada orang yang tidak mampu membayar hutang. Kalau tentang laporan oke saja bisa diproses nanti. Apakah namanya laporan pengaduan ya? Kalau laporan LP model B, saya rasa polisi juga keberatan karena mungkin harus dicari dulu peristiwanya apakah ini peristiwa pidana atau tidak. Setelah ada peristiwa pidananya akan dicari apakah ini bisa dituntut atau tidak. Nah, kemudian juga kan kalau di kepolisian ya, di kepolisian juga sudah dianjurkan untuk restoratif justice. Artinya mengembalikan dalam keadaan semula artinya, atau bahasa biasa awam kita ini di masyarakat Indonesia yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Nah, kemudian juga di kejaksaan juga ada yang namanya keputusan Jaksa Agung yang sekarang juga udah, kalau keadaan-keadaan itu memang memaksa atau genting yang disebut dengan size of crisis, maka jaksa juga bisa menghentikan penuntutan. Jadi
tidak semuanya harus melalui pengadilan. Dan jika itu juga dipaksakan, maka hakimlah yang menegakkan hukum yang adil seadil-adilnya sehingga berpihak kepada masyarakat kecil dan menegaskan proses hukum di Indonesia ini. Jadi ada kepastian hukum. Ketika itu murni permasalahan hutang, maka dia tidak bisa dipidana, baik itu pidana kurungan, baik itu pidana denda dan pidana lain sebagainya. Jadi bagi sahabat literatur hukum sekalian, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait utang piutang ini, ya silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas, akan saya jawab satu persatu. Namun sebelum itu saya tegaskan lagi, hutang piutang murni karena kita tidak mampu membayarnya, maka kita tidak bisa dipidana. Jadi kalau ditanya Pak Dian, kalau masalah hutang piutang bisakah dipidana? Tidak. Tapi timbul lagi pertanyaan berikutnya, Pak Dian, kalau bagaimana orang yang ada di pidana? Ya mungkin itu tadi, mungkin penggelapannya, mungkin penipuannya, pemalsuannya, ya. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, itulah yang dapat saya jelaskan dalam video singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.